Maaf aku tak bisa, jawab Anita tiba-tiba dengan tersenyum sinis. Mudah sekali bagimu mencampakkan aku seperti ini. Anita berjalan menghampiri Alfian. Aku tahu ini sulit, bukan hanya bagimu tapi bagiku juga, jawab Alfian merasa bersalah. Lalu, kenapa kamu lebih memilih dia dan meninggalkan aku? Apa kamu lupa 3 bulan yang lalu kamu yang memohon padaku agar aku tidak meninggalkanmu? Tapi justru sekarang kamu mencampakkan aku seolah aku adalah sampah. Lalu kamu ingin memulai hidup bahagia dengan wanita itu, tak peduli akan perasaanku yang terluka. Alfian tak menjawab, dia tahu jika dirinya telah sangat melukai perasaan Anita. Kamu ingin aku melepasmu dan membiarkan kamu hidup bahagia dengan istrimu. Maaf Al, hatiku tidak sebesar itu. Anita kembali tersenyum sinis. Alfian menatap Anita. Setelah semua yang terjadi, dipermalukan, dilukai dan disakiti. Kamu ingin aku hilas melepasmu begitu saja. Sekali lagi aku katakan jika hatiku tidak sebesar itu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ucap Anita lantang. Jika kamu tidak bisa hidup denganku, maka kamu juga tidak bisa bersama wanita lain. Terlebih wanita itu adalah Aisyah. Anita menatap wajah Alfian dengan penuh kemarahan lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Alfian duduk lunglai di atas kursi, membasuh wajah kasarnya. Aisyah termenung, selepas melaksanakan salat Isya dan mengaji. Aisyah duduk melamun di sofa sambil memeluk Al-Quran di dadanya. Kak Zainab yang juga baru selesai mengaji melihat Aisyah dengan heran. Terlihat akan menghampiri adiknya namun kemudian terdengar suara ketukan pintu. Zainab yang belum memakai nikob segera mengambil lalu memakainya hingga sesaat kemudian Alfian masuk ke dalam. Aisyah yang terus melamun belum menyadari jika Alfian telah berdiri di belakangnya. Aku ingin melihat keadaan Kak Siti. Ucap Alfian yang seketika membuat Aisyah kaget. Dia yang belum memakai nikobnya terlihat panik. Aisyah berdiri dan terus membelakangi suaminya sambil terus mencari cadarnya. Kak, tolong carikan nikobku. Aisyah panik terus membelakangi Alfian. Zainab dan Siti terlihat heran. Mereka mengerutkan keningnya. Nikobmu ada di dalam kamar mandi. Kamu pasti lupa sehabis wudhu tadi, ucap Zainab. Suamimu yang masuk dik, bukan siapa-siapa, ucap Siti mengingatkan adiknya. Aisyah tak menggubris perkataan kakaknya. Dia langsung berjalan menuju kamar mandi dengan diiringi oleh tatapan heran kedua kakaknya. Sementara Alfian berdiri nampak serba salah. Dia lalu menghampiri Siti dan menanyakan keadaannya. Tak lama Aisyah keluar, sudah lengkap dengan cadarnya. Alfian melihat Aisyah. Sebentar lagi kita pulang. Jam 8 nanti aku kesini menjemputmu. Tidak usah. Aku akan menginap di sini malam ini, jawab Aisyah. Kamu pulang saja dik. Ada Kak Zainab yang menunggu kakak, ucap Siti. Tapi kak, jemput Aisyah jam 8 nanti. Dia akan pulang, ucap Zainab tiba-tiba pada Alfian. Alfian hanya mengangguk kemudian keluar meninggalkan ruangan. Siti dan Zainab melihat Aisyah. Aisyah menundukkan wajahnya seakan tahu arti tatapan kedua kakaknya. Zainab menghampiri Aisyah, mengajaknya untuk duduk dan berbicara di samping ranjang Siti. Suamimu bahkan belum pernah melihat wajahmu, ucap Zainab menatap lekat wajah adiknya. Aisyah tak menjawab, dia hanya terdiam. Zainab dan Siti saling berpandangan. Rumah tangga seperti apa yang kalian jalani? Tanya Zainab sedih. Aisyah semakin menundukkan wajahnya. Lebih buruk dari yang kalian duga. Jawab Aisyah pelan. Kami hanya 2 orang asing yang tinggal satu atap. Tak lebih. Zainab menghela napas. Begitu juga dengan Siti. Jangan katakan jika aku tetap harus menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri bagaimanapun perlakuannya padaku. Bagaimana aku melakukannya jika suamiku sendiri sudah berjanji pada wanita lain bahwa ia tak akan pernah menyentuhku? Zainab dan Siti terkesiap. Mereka lalu mengingat sosok dokter wanita waktu itu. Aisyah tersenyum. Kalian jangan terlalu memikirkannya.
Aku tidak apa-apa. Kakak sendiri kan yang bilang jika aku ini kuat dan tangguh. Aisyah memegang tangan kedua kakaknya. Sampai kapan kamu akan bertahan? Tanya Siti menahan tangisnya. Iya, kalian tidak bisa seperti ini terus, ucap Zainab lagi. Tak lama lagi Kak, jawab Aisyah tersenyum. Sebenarnya dia ingin memberitahu kedua kakaknya perihal rencana perceraiannya dengan Alfian. Namun diurungkan karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat. Aisyah tahu jika perceraiannya nanti akan menjadi berita besar di keluarga mereka. Karena itu dia harus memberitahu seluruh keluarganya di saat yang tepat, bukan sekarang di saat semua orang sedih akan apa yang terjadi pada Kak Siti. Alfian berjalan. Seperti biasa Aisyah mengikuti di belakangnya mengambil sedikit jarak. Alfian seakan tak lagi peduli akan tatapan orang-orang dan mereka yang bisik-bisik. Hingga sampai ke basement rumah sakit tempat mobilnya diparkir, Alfian tampak membuka pintu mobil untuk istrinya. Aisyah masuk ke mobil walaupun sebenarnya merasa heran dan risih dengan perlakuan Alfian yang menurutnya sedikit aneh. Sudah separuh perjalanan dan Alfian masih terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku minta maaf, ucap Alfian akhirnya memberanikan diri. Aisyah tak merespon. Soal tadi siang, Anita sudah sangat kelewatan, lanjut Alfian lagi. Aisyah hanya mengangguk kecil tanpa melihat suaminya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya, ucap Alfian ragu-ragu. Saya sudah mendengar kalimat itu 3 kali, ucap Aisyah datar, sambil menghela napas. Maksudku, kali ini benar-benar putus. Yang 2 kali kemarin pura-pura. Tanya Aisyah masih datar, sebenarnya merasa tak peduli. Bukan, maksudku kali ini aku tidak akan pernah kembali lagi padanya. Berhubungan lagi dengannya. Aku janji padamu, yang 2 kemarin berniat balikan lagi. Aisyah aku serius. Alfian menepikan lalu menghentikan mobilnya. Alfian menatap Aisyah. Saya juga serius, ucap Aisyah menatap balik suaminya. Seorang yang bijak, tahu siapa yang harus dia percaya. Bukankah seperti itu? Tanya Aisyah sambil memalingkan wajahnya. Aku tak dapat dipercaya. Tanya Alfian kecewa. Lelaki sejati tidak akan mudah mengobrol janji dan memberi mimpi-mimpi. Mengobrol janji itu mudah, menepatinya adalah amanah, menjadi munafik jika mengingkarinya. Di sana berjanji, di sini berjanji. Yang mana yang akan Anda tepati?